Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Majek. Pada video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara mendaftarkan kartu kredit Yap sampai berhasil ya teman-teman. Bisa simak videonya dari awal sampai akhir agar tidak terjadi penolakan gitu ya. Nah, di sini langsung kita download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Bisa cari teman-teman Yap agregator 0% pay letter. Di Yap sendiri kita bisa mendapatkan limit sampai dengan 40 juta dan pengajuannya tanpa harus ke kantor cabang. Nah, Yap sendiri ini berada di bawah Bank Sahabat Sampurna gitu ya. Jadi ya bisa dibilang Yap pay letter ini aman. Oke, jika sudah download kita bisa buka aplikasinya. Nah, tekan izinkan. Lalu di sini pada tampilan awal kita bisa tekan daftar sekarang untuk melanjutkan proses selanjutnya. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor HP kita. Nah, kita inputkan nomor HP yang terhubung sama WA karena nantinya kita akan dikirimi kode OTP sama Yap ini. Oke, kita tunggu kode OTP-nya. Nah, jika sudah masuk bisa diinputkan kode OTP yang dikirimkan dari WA untuk verifikasi. Di Yap sendiri kita bisa mendapatkan limit sampai dengan 40 juta rupiah. Selanjutnya di pojok kanan atas ada tulisan kode promo. Teman-teman bisa masukkan kode promo YUP45, itu kode resmi dari YUP-nya ya, bukan kode referral saya. Kita bisa mendapatkan cashback 200.000 plus 45.000 rupiah. Selanjutnya bisa tekan daftar sekarang. Nah, di sini ada 4 tahap yang harus kita isi dan lengkapi. Yang pertama ini informasi pribadi ya. Kita harus melengkapi seperti nama ibu kandung, agama kita, tingkat pendidikan kita, status perkawinan, dan jumlah anak, jumlah kartu kredit yang kita punya, area domisili, tempat tinggal kita saat ini, disertai juga nomor rumah ya. Masukkan juga RT dan RW-nya, dan masukkan juga kode pos, lalu masukkan alamat email pribadi. Nah, untuk informasi di tahap pertama, informasi pribadi ini teman-teman bisa isi sesuai dengan data di KTP maupun data di kartu keluarga gitu ya. Nah, jika sudah kita bisa tekan lanjutkan. Pada tahap kedua, kita diminta untuk mengisi informasi perusahaan. Nah, yang berisi jenis pekerjaan kita, nama perusahaan tempat kita bekerja, alamat perusahaan tempat kita bekerja, masukkan juga jumlah gaji, terus kita bekerja sudah berapa lama, masa kerja ya, lalu masukkan alamat email kita di perusahaan. Nah, beda seperti di tahap pertama itu kan ada alamat email pribadi. Nah, di tahap kedua alamat email perusahaan kita gitu ya, alamat kita pribadi. Misalnya saya bekerja di Honda, nah saya punya alamat email pribadi saya, nah itu yang saya masukkan di sini. Tapi kalau teman-teman tidak punya alamat email pribadi bisa dikosongkan. Nah, untuk jumlah gaji yang kita inputkan di tahap kedua ini yang nantinya akan menjadi limit kita gitu kalau disetujui Yap kartu kredit ini. Jadi masukkan aja jumlah gaji kita yang sesuai. Di sini kita tidak diminta slip gaji kok gitu. Jadi kalau teman-teman sebulan itu bisa dapat 10 juta tapi gaji pokok hanya 2 juta ya masukkan aja 10 juta. Mana tahu kita bisa mendapatkan limit yang kita inputkan di sini ya. Oke, jika sudah diinputkan dengan benar bisa tekan lanjutkan. Selanjutnya pada tahap ketiga kita diminta untuk mengisi informasi pribadi. Nah, di sini ada 2 kategori ya. Yang pertama kerabat dekat, itu yang isinya hubungan, nama lengkap dan nomor HP. Yang kedua kerabat, teman atau kolega, itu isinya hubungan, nama lengkap dan nomor HP. Nah, untuk di data-data ini saran saya teman-teman masukkan aja gitu. Yang pertama kalau yang di kerabat dekat itu masukkan nama pacar, istri, atau kakak atau adik gitu ya. Nah, untuk yang kedua masukkan teman kita gitu, teman kerja, teman main gitu ya, bisa masukkan nomornya di sini. Nah, untuk nomor yang kita masukkan, nomornya itu tidak
mesti harus terhubung sama WA ya, karena nanti dari pihak analis dari Yapnya itu dia akan menghubungi menggunakan nomor biasa gitu, dan dipastikan nomornya aktif ya teman-teman, jangan nomor asal tapi yang tidak aktif gitu. Jika sudah diinputkan data-datanya, kita bisa tekan selanjutnya. Selanjutnya di tahap keempat ataupun yang terakhir, di sini kita diminta untuk foto KTP kita. Kita bisa tekan lanjutkan dan verifikasi video. Nah, di sini kita diminta untuk foto KTP. Teman-teman siapkan dulu KTP-nya, lalu ambil foto KTP di tempat yang terang dan jelas. Nah, posisikan KTP teman-teman itu sesuai dengan kotak yang sudah disediakan di aplikasi Yapnya ya, jangan keluar dari kotaknya gitu. Jika sudah kita foto, nanti akan terlihat di sini ya nama kita, tempat tanggal lahir gitu, jenis kelamin akan terisi otomatis di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa cek kembali apakah nama kita sudah sesuai atau belum, dan nomor NIK gitu ya. Jika tidak sesuai, teman-teman bisa ubah gitu. Jika sudah kita pastikan data-datanya benar sesuai dengan yang di KTP, kita bisa tekan lanjutkan dan verifikasi video. Selanjutnya kita diminta untuk verifikasi wajah. Nah, kita verifikasi wajah dulu ya, pastikan verifikasi di tempat yang terang. Oke, jika sudah kita melakukan verifikasi wajah, selanjutnya kita tunggu loading ya. Nah, di sini aplikasi kita sudah terkirim. Nah, ini aplikasi kita sedang ditinjau. Selanjutnya kita menunggu pihak dari Yap Kartu Kredit menghubungi kita terkait aplikasi pengajuan kartu kredit yang kita ajukan. Untuk pengajuan Yapnya sendiri ini saya ajukan di hari Sabtu ya, jam 8 malam. Jadi kita tunggu aja, kemungkinan besok akan dihubungi oleh analis Yap Kartu Kredit. Di keesokan hari tanggal 20 jam setengah 10 pagi saya dihubungi oleh pihak yang mengaku dari Yap itu ya, analis Yap gitu. Nah, ini nomor-nomornya, mereka anehnya ini yang menelpon tidak menggunakan nomor kantor, menggunakan nomor pribadi, dan nomornya tuh setiap kali menghubungi selalu ganti gitu. Nah, oke, itu jadi teman-teman kalau dihubungi salah satu nomor ini, itu diangkat aja, itu mereka mau konfirmasi terkait pengajuan kartu kredit Yap kita. Nah, di sini saya bagikan juga bagaimana cara menjawab pertanyaannya agar teman-teman bisa lolos pengajuan kartu kredit Yap. Yang pertama, dia itu nanya kita mendaftar sendiri atau tidak untuk aplikasi Yapnya ini. Kita bilang aja kita mendaftar sendiri. Terus pertanyaan kedua, kita tahu informasi Yap ini dari mana? Bilang aja dari YouTube channel ini gitu. Terus yang ketiga, teman-teman seberapa sering isi pulsa atau seberapa sering memakai pulsa dalam 1 bulan? Bilang aja tinggi-tinggi gitu. Saya bilang 200.000 dalam 1 bulan gitu. Nah, terus pertanyaan ketiga terkait kontak darurat. Nah, kontak darurat ini yang teman-teman masukkan itu hubungannya siapa, apakah kakek atau adik gitu atau siapa. Nah, terus mereka nanya lagi nomor-nomor ini bisa dihubungi atau tidak gitu, dan mereka nanti menghubunginya menggunakan nomor telepon biasa ya, bukan telepon WA. Jadi konfirmasi ke kontak darurat teman-teman agar bisa mengangkat nomor telepon yang tadi saya cantumkan. Nah, setelah kita mengangkat telepon itu dan menjawab pertanyaannya sesuai dan benar, nah nanti tidak berapa lama, kayak setelah beberapa jam, kita mendapatkan WA notifikasi kalau pengajuan kita disetujui, seperti itu. Nah, ini saya mendapatkan WA ya, notifikasi bahwa dari Yapnya gitu bahwa pengajuan saya disetujui. Oke, untuk mengeceknya saya langsung buka aja ya aplikasi Yapnya. Nah, ini di aplikasi Yapnya saya disetujui dengan limit Rp8.500.000. Lumayan besar lah ya. Dan ini pun pengajuannya dia tanpa pakai slip gaji. Jadi saya di saat pengajuan tadi itu saya inputkan gaji saya 8.500.000 dan dapatnya sesuai
gaji yang saya inputkan, limitnya ini 8.500.000. Oke ya, pengajuannya udah berhasil. Nanti berikutnya saya akan review mungkin mengenai kartunya dan cara penggunaannya dan cara mencairkan limitnya. Oke, segitu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Like jika suka videonya, dislike jika tidak suka. Terima kasih.